Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Shalom bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Deborah Pardosi, Jose Maria, Christian Regan, dan Semangat Duha akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah analisis numerik. Adapun judul dari presentasi kami kali ini adalah penerapan metode Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pokok pembahasan yang pertama itu pengertian, kedua penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode Gauss, dan ketiga itu kesimpulan. Langsung saja kita masuk dalam pengertian. Yang pertama itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah suatu rangkaian persamaan matematika, di mana setiap persamaannya adalah persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan matematika yang mengandung variabelnya dengan pangkat tertinggi adalah 1. Salah satu sistem persamaan linear 3 variabel yaitu 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 8. Di mana 2x itu koefisien dari 2x adalah variabelnya x, sedangkan 3y variabelnya y, dan sedangkan min z variabelnya z. Sedangkan 8 adalah konstanta. Dan kedua 4x dikurang y ditambah 2z sama dengan 5. Ketiga x ditambah 3y tambah 4z sama dengan 10. Dan sekarang kita masuk, adapun jenis-jenis dari sistem persamaan linear. Pertama itu sistem persamaan satu variabel, yaitu di mana sistem persamaan yang hanya melibatkan satu variabel tunggal. Contohnya itu 3x ditambah 2 sama dengan 8. Di mana? Oke, yang kedua masuk sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem ini melibatkan dua variabel, biasanya x dan y. Contoh sistem persamaan dua variabel ini 2x ditambah 3y sama dengan 8. Atau 4x dikurangi sama dengan 5. Tujuan dari sistem persamaan dua variabel menemukan nilai x dan y. Untuk memenuhi kedua persamaan, sistem ini memiliki satu solusi unik. Solusi tak terhingga, misalnya jika persamaan-persamaannya identik atau tidak ada solusi sama sekali, tergantung pada hubungan antara persamaan tersebut. Ketiga, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem ini melibatkan 3 variabel, biasanya x, y, dan z. Contoh sistem persamaan linear 3 variabel adalah 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 8. Atau 4x dikurang y tambah 2z sama dengan 5. Atau x ditambah 3y tambah 4z sama dengan 10. Tujuannya adalah menemukan nilai-nilai x, y, dan z yang memenuhi semua 3 persamaan. Sistem ini juga bisa memiliki satu solusi unik. Solusi tak terhingga atau tidak ada solusi, tergantung pada sifat persama-samanya. Selanjutnya diteruskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya jenis-jenis metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ada beberapa metode yang dapat digunakan. Adapun metode yang digunakan adalah metode Gauss. Metode Gauss ini juga biasa dikenal sebagai metode eliminasi Gauss. Dan metode Gauss ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini ditemukan oleh matematikawan Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss. Dan tujuan dari metode Gauss adalah untuk mentransformasi sistem persamaan linear menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga solusinya dapat dengan mudah dihitung. Dan yang kedua di situ ada metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan juga digunakan untuk menemukan inverse matrix. Metode ini dinamakan berdasarkan nama matematikawan yaitu Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mentransformasi matriks koefisien dalam sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks identitas.
sehingga solusi sistem dan inverse matriks dapat dengan mudah ditemukan. Dan yang ketiga, metode matriks balikan. Metode matriks balikan juga dikenal sebagai metode matriks inverse. Metode ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan metode ini juga melibatkan penggunaan matriks inverse untuk menemukan solusi sistem persamaan linear. Dan yang keempat di situ ada metode dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU atau lower upper adalah salah satu teknik yang digunakan dalam aljabar linear untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini melibatkan dekomposisi matriks koefisien matriks A menjadi dua matriks segitiga, yaitu matriks segitiga bawah atau bisa dinamakan dengan matriks L, dan matriks segitiga atas yaitu U. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memecah sistem persamaan linear menjadi dua sistem yang lebih mudah dipecahkan. Dalam lanjutan materi ini, kelompok kami akan menggunakan metode Gauss untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pembelian dan penjualan barang di toko dan menghitung umur manusia dalam kehidupan sehari-hari. Metode Gauss juga dikenal sebagai metode eliminasi Gauss, adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini ditemukan oleh matematikawan Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss, dan tujuan dari metode Gauss adalah untuk mentransformasi sistem persamaan linear menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga solusinya dapat dengan mudah dihitung. Adapun langkah-langkah utama dalam metode Gauss adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pensaklaan atau scaling. Langkah ini adalah untuk memastikan bahwa koefisien matriks sistem persamaan linear memiliki satu angka yang tidak nol di setiap baris. Ini dapat dilakukan dengan membagi setiap baris dengan faktor skala yang sesuai. Tujuannya dilakukan dengan membagi setiap baris dan faktor skala yang sesuai. Kemudian yang kedua ada eliminasi atau elimination. Setelah pensaklaan, langkah berikutnya adalah mengeliminasi variabel dalam matriks dengan mengurangkan atau menambahkan beberapa baris pada baris lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat koefisien matriks menjadi nol di bawah elemen utama atau elemen diagonal. Dalam kolom yang sama, ini dilakukan dengan menggunakan operasi baris elemen seperti mengalihkan satu baris dengan skalar dan menambahkannya ke baris lain. Selanjutnya, langkah itu mundur atau back substitution. Setelah eliminasi selesai, sistem persamaan linear akan berada dalam bentuk segitiga atas atau upper triangular form, di mana semua elemen di bawah elemen utama adalah nol. Dan langkah terakhir adalah menghitung solusi sistem dengan menggunakan metode mundur, yang dimulai dari baris paling bawah dan bergerak ke atas. Metode Gauss dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang melibatkan sejumlah variabel. Namun metode ini lebih efisien saat digunakan dalam bentuk matriks. Metode ini juga digunakan untuk menentukan determinan matriks dan inverse matriks. Selain itu, metode Gauss memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi matematika, ilmu pengetahuan alam, teknik, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Di mana sistem persamaan linear muncul secara rutin, metode ini memberikan cara yang kuat dan sistematis untuk menemukan solusi sistem persamaan linear. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam poin pembahasan masalah. Sebelum kita masuk ke contoh soal sebagai masalah yang akan kita selesaikan, pertama kita harus memahami dulu apa langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode Gauss. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, ketika diberikan soal cerita, kita akan mengubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, persamaan linear 3 variabel tersebut adalah sebanyak 3 persamaan karena nantinya kita akan mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks persegi atau matriks 3x3. Yang ketiga adalah setiap konstanta dalam persamaan itu kita pisahkan dari koefisiennya masing-masing agar membentuk matriks persegi. Yang keempat, dan variabel X, Y, dan Z-nya, misalnya kita membuat variabel X dan Z, itu akan kita keluarkan.
Yang kelima, setelah mendapatkan bentuk matriks persegi, kita merubah matriks persegi tersebut menjadi bentuk matriks segitiga atas. Yang keenam, untuk mengubah matriks persegi menjadi matriks segitiga atas, kita menggunakan operasi baris elementer. Dan yang terakhir adalah, setelah mendapatkan bentuk matriks segitiga atas, kita melakukan teknik penyulihan mundur untuk mendapatkan nilai variabel yang kita cari. Untuk dapat lebih mengerti bagaimana pengaplikasian langkah-langkah tersebut, di dalam contoh soal, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar sebesar 33.000. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar sebesar 23.500. Orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar sebesar 36.500. Lalu pertanyaannya yang A, berapakah harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel? Dan selanjutnya pertanyaan yang B, berapakah uang yang harus disiapkan jika membeli 2 kg jeruk, 3 kg salak, dan 1 kg apel? Di sini untuk pembahasan soal ini kita misalkan jeruk itu dengan variabel X, salak itu variabel Y, dan apel itu variabel Z. Nah, kemudian dari soal kita mendapatkan tiga persamaan. Persamaan yang pertama itu yaitu X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Persamaan yang kedua itu tadi ada orang yang membeli 2 kg jeruk, berarti 2X ditambah 1 kg salak, berarti Y, ditambah 1 kg apel, berarti Z. Jadinya 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Dan kemudian untuk persamaan yang ketiga juga kita lakukan yang sama. Jadinya persamaannya X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 36.500. Kemudian dari persamaan yang terbentuk ini kita melakukan scaling sehingga kita mendapatkan matriks yang terbentuk, yaitu matriks 132 33.000, matriks 211 23.500, matriks 123 36.500. Setelah itu setelah mendapatkan bentuk matriks yang terbentuk, untuk metode Gauss ini kita merubah matriks yang terbentuk, yaitu matriks persegi 3 x 3 tersebut menjadi matriks berbentuk segitiga atas, di mana matriks identitasnya yaitu nilainya 111 dan kemudian terdapat nilai 0 di bawah matriks identitas tersebut. Nah, kemudian kita melakukan eliminasi per antara baris, yaitu yang pertama baris 2 dikurang 2 kali baris 2. Jadinya ini nilai 2 yang dimerahin ini artinya yang mau kita ubah menjadi 0 hasilnya yang dibirukan. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 132 sama dengan 33.000, 0 setelah kita melakukan eliminasi kita mendapatkan nilai 0, min 5, min 3 sama dengan min 42.500, lalu nilai 1, 2, 3 sama dengan 36.500. Kemudian kita melakukan eliminasi lagi, yaitu untuk mendapatkan nilai 1 di sini kita rubah menjadi nilai 0. Jadinya eliminasi yang kita lakukan yaitu baris 3 dikurang baris 1. Sehingga kita mendapatkan nilai 0 pada baris ketiganya. Jadinya nilainya 1, 32, 33.000, 0, min 5, min 3, min 42.500, 0, min 1, 1, 3.500. Lalu selanjutnya kita akan merubah nilai min 5 di sini menjadi matriks identitas yaitu nilai 1. Eliminasi yang perlu kita lakukan yaitu B2 per min 5. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai 1 pada bagian baris kedua di sini. Selanjutnya kita melakukan, begitupun seterusnya kita melakukan lagi eliminasi untuk mendapatkan nilai 0, kita rubah nilai min 1 ini menjadi nilai 0 agar mendapatkan bentuk matriks segitiga atas. Eliminasi yang kita lakukan yaitu B3 tambah B2. Sehingga hasilnya 1, 32, 33.000, 0, 1, 3/5, 8.500, 0, 0,
1/3/5 sama dengan 12.000. Lalu yang kita melakukan eliminasi untuk yang terakhir kali, karena hasilnya sebentar lagi akan menjadi matriks segitiga atas, yaitu kita merubah nilai 1/3/5 ini menjadi 1. Eliminasi yang perlu kita lakukan yaitu B3 dikali 5/8. Berarti B3 di sini 1/3/5 kita kali dengan 5/8 sehingga kita mendapatkan nilai 1. Begitupun dengan baris-baris yang ada di atasnya juga kita lakukan yang sama. Sehingga kita sudah mendapatkan bentuk matriks segitiga atas. Setelah itu yang perlu kita lakukan yaitu penyulihan mundur. Di mana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Christian, penyulihan mundur dilakukan dari yang paling bawah. Artinya kita di sini mendapatkan persamaan 3 kita sudah mendapatkan yaitu nilai Z sama dengan 7.500. Setelah itu kita melanjutkan ke atasnya, berarti di sini ada persamaan Y ditambah 3/5Z sama dengan 8.500. Kita melakukan substitusi, yaitu substitusi Z ke persamaan kedua, sehingga kita mendapatkan Y tambah 3/5Z sama dengan 8.500. Kemudian Z kita substitusi dengan 7.500, sehingga kita mendapatkan Y tambah 4.500 sama dengan 8.500, dan nilai akhirnya Y itu adalah 4.000. Dan yang terakhir, kita mensubstitusikan nilai Z dan Y kepada persamaan yang pertama. Di mana persamaan pertama adalah X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Kemudian kita substitusikan nilai Y dan Z sehingga persamaannya menjadi X tambah 3 dikali 4.500 ditambah 2 dikali 4.000 karena sudah kita substitusikan nilai Z sama dengan 33.000. Lalu persamaannya menjadi X ditambah 13.500 tambah 8.000 sama dengan 33.000. X ditambah 33.000, X sama dengan 33.000 dikurang 21.500, sehingga kita mendapatkan nilai X yaitu 11.500. Nah, setelah membahas hal ini, kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan A, yaitu berapakah harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel. Di sini kita tahu tadi jeruk itu X, salak itu Y, dan apel itu Z. Dan kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z, di mana nilai X adalah nilai X adalah 11.500, kemudian nilai Y adalah 4.000, dan nilai Z adalah 7.500. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita juga bisa mendapatkan jawabannya, yaitu pertanyaannya, berapakah uang yang harus disiapkan jika membeli 2 kg jeruk, yaitu 2X, ditambah 3 kg salak, yaitu 3Y, tambah 1 kg apel, yaitu Z. Totalnya yaitu yang harus kita bayar. Di sini bisa kita lihat uang yang harus dipersiapkan apabila membeli 2 kg jeruk dan 3 kg salak dan 1 kg apel yaitu sebesar 2 dikali 11.500 yaitu nilai X, ditambah 3 dikali 4.000 yaitu nilai Y, ditambah 1 dikali 7.500 yaitu nilai Z. Sehingga hasil akhirnya adalah 42.500 yaitu total yang harus kita bayarkan untuk membeli 2 kg jeruk, 3 kg salak, serta 1 kg apel. Kemudian di sini temuannya berarti yang bisa kita dapatkan setelah membahas contoh soal tersebut melalui hasil di atas berdasarkan penyelesaian contoh soal tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa ditemukan nilai variabel dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Gauss. Hasilnya akan sama apabila kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut dengan metode eliminasi dan substitusi seperti cara pada umumnya. Baik, di sini berdasarkan hasil dari presentasi kami membuat kesimpulan yang dimana sistem persamaan linear sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, jenis sistem persamaan linear yang dibahas merupakan jenis 3 variabel, dan salah satu contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari adalah mengenai penjualan atau pembelian barang, dan sudah kita bahas di contoh sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya. Pada matematika, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, kita biasanya hanya menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Tetapi pada mata kuliah analisis numerik ini, kita diajak untuk dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini menggunakan beberapa metode unik, salah satunya adalah metode Gauss.
Metode Gauss ini merupakan metode yang cukup mudah untuk dipahami dalam menyelesaikan permasalahan dan sangat cepat untuk mendapatkan hasil sebagai penyelesaiannya. Karena kita hanya cukup mengubah persamaan 3 variabel tersebut ke dalam bentuk matriks segitiga atas. Tetapi setelah melakukan perubahan matriks menjadi matriks segitiga atas, kita masih harus melakukan teknik penyulihan mundur untuk mendapat nilai dari variabel persamaan tersebut. Berbeda dengan metode Gauss-Jordan yang dimana dengan menggunakan metode Gauss-Jordan itu, kita tidak perlu melakukan teknik penyulihan mundur lagi karena matriksnya sudah langsung diubah ke dalam bentuk matriks identitas. Berikut adalah referensi dari hasil diskusi kelompok kami. Sampai di sini presentasi kelompok kami dari kelompok 5. Apabila kami mempunyai kesalahan baik dari ucapan maupun pengetikan atau penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.